وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita di masjid ini. Kita salat maghrib berjamaah, zikir dan dilanjutkan majelis ilmu. Tiada harapan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah menerima amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan dan suri tauladan bagi kita. Disebutkan dalam ayat Al-Quran: wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Dalam ayat yang lain: qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah mencintai kita. Semoga Allah memasukkan kita di barisan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Sehat aja lah? Alhamdulillah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, manusia ini kan punya jalan pikiran masing-masing, dan manusia ini punya keyakinan masing-masing terkait hal yang diyakini. Dan kadang-kadang karena dia ingin mempertahankan pemikirannya, mempertahankan keyakinannya, maka kadang-kadang manusia saling mempertahankan satu sama lain. Lalu manusia itu saling berhujah satu sama lain. Lalu manusia itu saling berdebat satu sama lain. Bisa jadi perdebatan itu antara temannya, bisa jadi di dalam keluarganya, antara suami dengan istrinya, atau seorang ayah dengan anaknya, atau dengan tetangganya, atau dengan teman kerjanya, atau yang lain. Karena manusia itu memang suka berbantah, suka saling berbantah, suka mengadu argumen, suka. Dan itu memang terjadi normal di kalangan manusia. Lihat aja ini kisah ijazah ramai. Debat sana debatnya aja banyak, berbulan-bulan, bertahun-tahun debatnya aja. Sampai kemarin ketika polisi Bareskrim menjelaskan bahwa ijazahnya asli, masih lagi. Nah, itu memang kalau sudah masuk konsumsi media ramai ya sudah. Ya kan? Dulu kalau sekiranya media sudah ada, mungkin lebih dahsyat daripada sekarang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita pada hari ini membahas saling berbantahnya manusia, atau perdebatan manusia itu sampai ke akhirat. Kita bahas di dunia, kita bahas juga sampai akhirat. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perdebatan itu kata ulama ada dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Itu umum.
Perdebatan itu begini, ada yang terpuji, ada yang tercela. Kira-kira yang lihat yang di TV itu masuk kategori mana? Terpuji kan? Tercela kan? Dua-duanya kan? Tapi kita akan cek. Sesuatu yang disebut terpuji kata ulama, perdebatan itu adalah manakala perdebatan itu dalam rangka mengajak yang baik. Dia berdebat ya, tapi sebenarnya niat dia mengajak orang itu dalam kebaikan. Apa ayatnya? Ud'u ila rabbika ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang-orang itu ke jalan Tuhanmu dengan apa? Hikmah wal mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik, dan apa? Wajadilhum, bantah mereka itu, debat mereka itu billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Berarti dalam rangka ini perdebatan baik atau Pak? Baik. Kita boleh berbantah dengan orang, tapi dalam rangka kita apa? Berdakwah. Ajak dulu orang itu, beri dulu pelajaran yang baik, lalu konsep terakhirnya adalah wajadilhum. Kalau perlu kita jadi mujadalah. Nabi berbantah dengan orang-orang musyrik, ya. Nabi Ibrahim pernah berbantah dengan Raja Namrud, ya. Saling bantah membantah. Nabi Nuh berbantah dengan orang-orang musyrik pada zamannya, ya. Mereka berbantah. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah. Nah, kira-kira yang di TV ini dalam rangka apa? Dakwah kah? Duit kah? Dan lain sebagainya. Mencari kebenaran kah? Dan lain sebagainya. Mencari kambing hitam. Banyak aja kayak kambing hitamnya lah. Anak kurban. Jadi dulu ada namanya sahabat Nabi yang mulia, namanya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini adalah orang yang dekat dengan Nabi, junior, mungkin umurnya tidak begitu tua seperti sahabat-sahabat Nabi Umar, Abu Bakar. Tapi Abdullah Ibnu Abbas ini selalu dekat dengan khalifah. Dia walaupun muda, tapi dia pemikirannya dewasa. Dia pemikirannya dewasa. Satu ketika Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah, ibunda Aisyah. Lalu berperang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu cerita itu. Lalu terjadilah firqah di kalangan orang Islam saat itu. Ada kaum muslimin, Ahlus Sunnah, ada juga Syiah, akhirnya ada di situ. Habis perang itu ada beberapa kelompok, ada namanya yang terakhir, Khawarij. Pernah dengar namanya Khawarij? Khawarij ini apa? Dia keluar dulu dia ikut berperang dengan Ali, lalu dia keluar. Lalu dia mengelompok. Ini ada di riwayat Ibnu Hibban ceritanya. Apa katanya? Kata Ibnu Abbas, wahai Khalifah Ali bin Abi Thalib, izinkan aku menemui mereka. Kata Ali, jangan. Enggak, aku harus menemui mereka. Bisa jadi karena aku menjelaskan kepada mereka, mereka kembali. Kata ini boleh. Lalu kata Ibnu Abbas, aku pakai dengan pakaian Yaman. Jadi hendak berdebat upaya bagus. Dan hendak berbantahnya bagus. Datang ke tempat mereka. Kata Ibnu Abbas, aku lihat orang-orang Khawarij ini
Kita nggak bisa bandingin ibadah kita dengan mereka. Mereka sholat malam, isuknya puasa, baca Quran. Kata Ibnu Abbas, luar biasa. Jidatnya hitam. Ini bukan berarti aku jidat hitam Khawarij, jangan. Salah. Mereka itu maksudnya adalah sering sujud. Lalu apa? Mereka rupanya kenal ini Ibnu Abbas. Bapak ikut ke sini. Kata Ibnu Abbas, aku utusan. Aku akan menjelaskan apa renang sebenarnya ikan memisahkan dari umatnya apa. Nah itu hebatnya Ibnu Abbas. Kalau kita kan sekarang kan kadang-kadang dengan firqah lain nggak ada kita berupaya untuk memasukkan mereka ke dalam umat lagi. Kita kan kayak apa namanya? Sudah kan aku kan nggak ada upaya untuk ayo kita buat bahasa. Apa jurang kita bahasa ini? Terserah nyawa aja. Oh terserah nyawa aja misalkan. Oke, kata Ibnu Abbas, apa sih yang jadi masalah? Oh 3. Masalahnya 3. Yang pertama kata mereka, sebentar Pak. Nah, yang pertama kata mereka bahwa hukum adalah milik Allah. Kenapa Ali bin Abi Thalib ini tidak berhukum dengan hukum Allah? Kata Khawarij. Oh kenapa? Nah jadi ceritanya begini Pak. Ketika Ali bin Abi Thalib itu konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, berperang dengan Muawiyah, semua hampir mayoritas ahlu sunnah mengatakan yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Muawiyah memerangi khalifah yang sah. Coba biar cek. Namun Ali saat itu dia enggan lah. Karena Muawiyah ini mau kalah, sudah berdamai lah. Nah menurut Khawarij proses damainya itu cacat. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib mengutus seseorang. Muawiyah mengutus seseorang, namanya tahkim, mengutus seorang hakim dari kalangan kita, dari kalangan mereka, lalu mereka bersepakat. Ini namanya tahkim. Tahkim ini bisa dalam keluarga. Jadi kalau misalkan ada yang bisa jadi lah, ada anak pian bakal lahir lawan lakinya, misalkan nih ngalih mau bertamu bakal lahir pulang. Lalu diutuslah seseorang daripada keluarganya, seorang yang bijaksana. Dari sini bijaksana, lalu mereka bertemu. Itu namanya tahkim. Dalam Quran ada. Tapi Khawarij gak terima. Oh ini la hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali adalah milik Allah. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Berarti kafir Pak Ali bin Abi Thalib kan Khawarij. Lalu apa kata siapa namanya Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, oke begini, kalau kamu sebut itu kafir, bagaimana misalkan ketika seseorang dalam keadaan ihram? Ketika seseorang itu dalam keadaan ihram, maka kata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang beriman, ketika kita dalam keadaan ihram, kita tidak boleh membunuh binatang buruan. Sampai ayat yahkum bihi dzu adlin minkum. Sampai seseorang yang bisa memutus perkara di antara kalian. Berarti kata Ibnu Abbas, Allah saja menyerahkan kebijaksanaan putusan itu pada siapa? Pada seseorang. Jadi ya kan ada masalah. Kamu percaya? Iya percaya. Nomor 2. Apa? Kenapa Ali tidak mengambil ghanimah?
Jadi kalau perang itu kan ada ghanimah, Pak. Kenapa Ali tidak mengambil ghanimah? Ghanimah kan halal. Lalu kata Ibnu Abbas, siapa yang berani mengambil ghanimah sementara ghanimah maksudnya salah satu harta dan salah satu orang yang ikut berperang adalah sahabat Rasul dan salah satu di antaranya adalah istri Rasul. Siapa di antara kita berani menjadikan budak istri Rasul? Siapa? Kan istri Nabi itu apa? Aula, lebih utama. Kata orang Hawari, cucu. Oke, yang ketiga. Kenapa Ali menghapus dirinya sebagai Amirul Mukminin? Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah melakukannya. Oh, kapan? Waktu perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi berjanji dengan orang-orang musyrikin Mekah saat itu mau masuk Mekah, Nabi kan ada perjanjian. Nah, perjanjian itu namanya perjanjian Hudaybiyah. Datanglah orang-orang seperti Suhail bin Amr, melihat perjanjian itu tertulis Muhammad Rasulullah. Lalu apa kata Suhail? Kami mengakui pian Nabi, kenapa kami memerangi kalian? Jika pian Nabi, kami pasti ikut. Cuma kami kan percaya Nabi, hapus. Kata Suhail waktu sebelum masuk Islam. Kata Nabi hapus. Lalu ada ditulis apa? Muhammad bin Abdullah. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Nabi saja menghapus, apalagi Ali. Sejak itulah orang-orang yang tadi 6.000 tadi hampir Pak separuhnya ikut Ibnu Abbas kembali. 3.000-nya masih. Inilah manfaat debat yang bagus. Artinya orang jadi kembali. Ini debat kancang-kancang bermusuhan. Banyak agak Pak. Ketaburan kada. Apa kan? Pengurus masjid aja beda pendapat. Kada ke masjid lagi. Allahu Akbar. Salat serangan. Aku di rumah aja nyaman tamu itu kalau nyaman hatinya. Kayak apa? Kalau di orang Jawa tuh ojo mono. Ojo mono. Raju Tuhan. Raju Tuhan. Pelan-pelan dan santai. Nah, yang kedua Pak, perdebatan yang buruk. Apa perdebatan buruk tuh? Yang pertama, perdebatan yang tidak mengedepankan akal. Dan yang kedua, perdebatan yang dengan hati tidak terbuka. Dan yang ketiga, perdebatan ingin apa? Ingin memenangkan sesuatu. Berdebat boleh, tapi kita lihat dulu dengan akal. Berdebat boleh dengan hati yang terbuka. Berdebat boleh, tapi jangan sampai kebenaran tertutup. Ujung roh kita asal kajal. Tahu asal kajal Pak? Asal kajal itu bahasa Indonesianya apa Pak? Surung tarus. Surung tarus, ampuninya terus. Iya. Pak memaksakan kehendak. Iya. Bilang ada maju ya. Apalagi dengan apa Pak? Diskusi nih, berdebat nih. Hikam siapa? Iya. Iya. SD Jakarta Tuntung. Iya. Ya Allah, kamu ijazah palsu ya. Ini direkam baru. Ijazah palsu ya segala macam. Rata-rata apa Pak? Orang itu di kita lah, coba biar cek lah. Di media semua hampir memenangkan perdebatan dengan apa? Meninggikan diri. Siapa aku? Iya kan? Siapa aku nih? Aku ini kapan? Nombe. Ada aku lulusan luar negeri. Ika lulusan mana?
membaca buku jenang di perpustakaan masjid jadi kawan-kawan misalkan. Nah kadang-kadang kan begini, kebenaran itu Pak, siapa yang dekat dengan Al-Quran, siapa yang mau pelajari, dan siapa yang mau memahami dengan tekun, insya Allah bukakan pintu. Biar orang alim, biar dia mengatakan dirinya alim, tapi kalau Allah tidak bukakan pintu kebenaran, mau apa? Dia tahu korun itu, dia tahu korun, orang kaya. Kira-kira dia pintar kah bodoh kah? Pintar. Disebutkan dalam riwayat itu dia adalah salah satu daripada orang yang muridnya Nabi Musa, paling bagus bacaannya, paling bagus pemahamannya. Tapi dia tidak terbuka, tertutup. Kita bisa ngali-ngali. Kalau keilmuan itu, misalkan orang-orang yang disebut pintar itu bisa langsung menemukan hidayah, otomatis banyak orang-orang pintar itu di dunia ini masuk Islam. Tapi buktinya kan ada banyak, kecuali yang Allah bukakan pintu hidayah. Itu apa ujian Nabi? Kalian jangan berdebat. Dalam rangka apa? Dalam rangka kalau kita memperdebatkan Al-Quran, yang Al-Quran itu sudah pasti. Nabi marah, kata Anas bin Malik. Ada seseorang yang berdebat, Nabi marah. Karena apa? Mematikan hati. Jadi kalau dalam bahasanya nih, kalau sekiranya perdebatan itu tidak berdasarkan akal, dengan hati yang tertutup, kebenaran ditutup-tutupi, lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Jadi di sini kita berdebat ini berkancangan sampai jam 12. Misalkan jam 12 malam, lihat nih, pinanya kada sehat, nih boleh, kok kali-kali mematikan hati, Pak. Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, pernah satu ketika berdebat dengan seseorang di jalan, berdebat dengan salah satu teman diskusi. Tiba-tiba kok bisa di jalan, Pak? Mungkin lah bekas-bekasan sedikit kan. Tapi Imam Syafi'i kejar tuh orang, besok harinya dia ganteng, terkajut tentang apa namanya yang didebat nih. Kata Imam Syafi'i apa? Kita berdebat, tapi kita masih tetap bersaudara. Kita merajunya pindah masjid sembahyangnya. Iya Pak? Ada Pak? Itu mau kada tahu nih. Dina tertawa ada di sini kan? Kau ada, bagus saja. Ada Bi? Ada lah. Tengok. Ada lebih ke mata. Coba kita perdalam benar-benar agamanya. Ada yang memperdebatkan tentang sampai sekarang Allah itu di mana? Ya kan? Debat sana sini, panjang sana sini. Ada yang mengatakan di mana? Allah di langit. Di atas. Ada yang mengatakan di mana? Allah di mana-mana. Kenapa perdebatan ini muncul? Karena orang Islam saat itu sudah mulai berkenalan dengan filsafat Yunani. Jadi kalau kita katakan di atas Tuhan, maksudnya adalah ketinggian. Kan usah kali-kali. Allah menyebutkan apa ketika Dia menciptakan alam semesta, sumastawa alam aras, kemudian Allah beristiwa di aras. Habis ya sudah. Ulun lebih sependapat untuk menyatukan semua umat Islam ini dengan pendapat Imam Malik. Apa dia Imam Malik? Al-istiwa maklum.
Istiwa itu diketahui oleh orang-orang. Adakah sahabat yang bertanya, wahai Nabi, istiwanya kayak apa? Duduknya kayak apa? Atau nak duduk di singgasana Allah itu kayak apa? Enggak, maklum. Wasu'alu anhu bid'atu. Dan mempertanyakan tentang itu adalah bid'ah. Enggak usah. Apa yang kita tidak ketahui jangan diperdebatkan, lalu kita akhirnya menghakimi. Ini yang apa namanya Pak? Membelah umat Islam, pertanyaan yang seperti ini. Coba biar sampai sekarang ada saling mengkafirkan satu sama lain, habiskan. Ternyata umat Islam ini ada sesat sedikit aja Pak. Pertanyaan saling menyesatkan satu. Siapa yang jadi Ibnu Abbasnya? Enggak ada. Yang menceritakan tadi Ibnu Abbas, yang mampu untuk merangkul semua. Siapa yang jadi Ibnu Abbas? Enggak ada. Rata-rata punya argumen masing-masing. Kadang-kadang orang bertanya, sah nggak imamnya berkata, imam tadi misalkan meyakini Allah ada di atas, yang satu mengatakan Allah ada di mana-mana. Jadi namanya biar ini akidahnya kemana nih? Ayo, motong kurban. Ini kira-kira sesat kan motong mana? Nah, kayak gini kan menyusahkan orang Islam. Dalam Quran itu sudah disebutkan, kalau mereka mau berselisih dalam sebuah perkara, farudduhu ilallahi. Kalau kamu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasul, selesai. Kadang-kadang manusia ini menerka sesuatu yang tidak diketahui, lalu terkaannya itu disangka kebenaran. Itu masalahnya. Bisa dipahami Pak? Nah sekarang itulah yang membuat fanatisme buta. Fanatisme. Contoh umat Islam sampai ini memperdebatkan tarawih, kada tuntung-tuntung. Memperdebatkan kunut, kada tuntung-tuntung. Apalagi Pak? Memperdebatkan bulan, kada tuntung-tuntung. Elon Musk-nya sudah berulah Pak, roket hendak ke bulan. Elon Musk tuh, kalau Elon Musk berulah sudahnya roket hendak ke bulan sudah. Kita masih berdebat lagi. Padahal misteri alam semesta ini masih banyak. Di dalam tubuh manusia masih banyak. Justru yang mengancam manusia ini, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana manusia ini mengurangi kerusakannya di muka bumi. Itu harusnya yang dipikirkan. Korupsinya berkurang, kerusakan alamnya berkurang, itu ini memperdebatkan itu kayak karena tutup. Ya Allah Pak. Ini contoh sederhana. Ini supaya terbuka ya. Pian boleh cek, boleh ini, terserah pian. Ini karena di Masjid Muhammadiyah, orang Muhammadiyah itu rasional. Mana yang lebih mendekat kebenaran dia pakai. Kadang-kadang orang Muhammadiyah ini kadang-kadang, ini kada semua. Tarawih itu memaksakan 4-4-3, memaksakan harus 4-4-3. Ya lah? Padahal dua-dua sah ada. Sah, benar kada? Benar. Cuma mau kadang-kadang 4 karena Muhammadiyah. Nah ini kan buta Pak. Lalu pulang apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Orang Muhammadiyah wajib wabarakatuh. Padahal assalamualaikum warahmatullahi boleh kada? Boleh. Benar kada? Nah, apa lagi? Cuma kadang-kadang kada temukan.
Kan itu persoalan kehidupan. Apalagi yang lebih kompleks. Makanya kalau benar-benar orang Muhammadiyah itu, dia harus terbuka pikiran rasional. Mana yang benar dia ikut. Ya Pak? Ya. Makanya Muhammadiyah itu konsen terhadap pendidikan supaya cerdas orangnya. Kesehatan. Biar debat, kulut kada tuntung, batukan, ya ke rumah sakit juga. Ya kalau Pak? Taklah kita debat macam-macam. Bahari ada kalau asap Pak, asap nang kebakaran nang Pak, lahan macam-macam. Kemana orang? Rumah sakit juga. Justru yang harus kita konsen itu adalah kerusakan anak. Kayak apa caranya? Aku mau permasalahkan itu kan tuntung-tuntung Pak. Insya Allah pengen 5 hari nah, debat gitu kan tuntung-tuntung. Ujung-ujungnya apa? Oh ikam-ikam aku lah 5 hari aja gitu. Jangan mulai semalam kepada ya Allah. Pas 5 hari hajar ikam-ikam aku lah. Jangan mulai semalam. Itulah benar kata Nabi itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, makanya lebih baik kalau itu debat kita pantau lah. Kira-kira aku dapat ilmu apa dari perdebatan? Aku hanya mendapat hati yang keras menjadi fanatisme. Habis kan usah kan diskusi mematikan hati. Lebih baik kulik. Kalau kita mau cari ilmu, boleh ikutlah. Kira-kira argumentasinya apa? Kali-kali dia lebih baik penyampaiannya, hujahnya lebih baik dan lebih kuat, ikut. Kali-kali yang dipegang itu kebenaran apa fanatisme Pak? Kebenaran. Pegang kebenaran. Jangan pegang fanatik. Karena ujung-ujungnya apa? Kila wakola. Oh itu jadi guruku. Nah sama. Makanya kadang-kadang ini karena kita di Masjid Muhammadiyah ada buku fatwa tarjih Pak? Ada? Nggak ada? Ada. Belum mengkritik. Itu harusnya di buku fatwa tarjih itu tertulis siapa orangnya, timnya tuh nah, timnya itu siapa? Kenapa? Karena masalah hukum ini harus jelas. Siapa yang mengutarakannya itu siapa? Itu penting. Bukan berarti lu membaca juga setiap subuh di Al-Quran. Tapi itu penting. Tim itu penting. Siapa orangnya? Kepalanya siapa? Karena kalau sembarangan, ini main hukum Islam. Sampai kan malah kita siap. Supaya apa? Ketika fatwa itu keluar, ini kan fatwa nih. Fatwa itu keluar, ini yang mengeluarkan fatwa siapa? Itu penting. Karena akan bisa dirujuk siapa yang mengeluarkan, dari mana itu dapatnya. Tapi ini kritikan ke dalam malah jangan biar anukan. Supaya apa? Jangan dong. Lalu hanya membuka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan. Tapi kita tidak berhenti bicara di situ tentang fanatisme tadi, perdebatan dunia. Nah, sekarang kita paling penting. Manusia itu punya sifat dan sifatnya itu tetap langgeng. Apa langgengnya? Perdebatan sampai hari kiamat. Jadi kita dengan 7 debat nih sampai di akhirnya mengucap apa bahasa Banjar tuh lah.
Berdebat tuh berkucau apa ya? Berucau. Nah, berucau. Dan berucaunya manusia di sana persis sama di sini di dunia ini. Apa? Mereka saling membela diri. Jadi di akhirat tuh ada orang yang dituduh dan ada yang membela diri. Inilah yang paling penting daripada sekedar yang kita sampaikan pertama tadi. Apa dalam Quran? Nah kita bahas. Wa in yatahajjuna finnar, tatkala mereka berbantah-bantah dalam neraka. Jadi orang ini sudah masuk neraka, berbantah-bantah. Ini sepertinya bisa jadi dia masuk neraka, tapi dia belum kena azab. Dia hanya melihat azab. Itu melihat azab terbaik, bu. Dia melihat orang tabrakan ngeri, Pak. Orang dipukuli ngeri. Contohnya maling nih Bapak. Tiba-tiba ketangkap 2, dipukuli massa juga yang 2 itu pada apa? Pada lain-lain. Aku dibawainnya aja. Aku 4-4-an ujian yang 2 nih. Memang yang 2 tuh nampak enak, pukuli dia sampai mati. Kondisinya persis seperti itu. Fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru. Berkatalah orang-orang lemah. Jadi orang-orang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri. Menyombongkan diri di mana? Di dunia. Jadi orang lemah di dunia ini yang dia cuma ikut-ikutan kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang punya kekuasaan, kepada orang-orang yang punya pengetahuan lebih, lalu dia ikut-ikutan. Lalu apa? Ujar orang-orang yang lemah, inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna nasiba minan nar. Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari sebagian azab neraka ini? Kaukah kamu menyelamatkan kami? Maksudnya begini sebenarnya, Pak. Ikam yang ngajak aku, Ikam yang nyuruh aku. Harusnya Ikam tanggung jawab. Ikam full nerakanya, aku setengah. Itu maksudnya. Paham gak Pak? Kan aku juga ikut. Yang ngajak kan engkau. Ayo Pak. Nah, gara-gara bahasa ini, gara-gara Ikam aku ke neraka juga. Tolong pernah bela aku nak setengah aja. Misalkanlah dicambuk lawan malaikat 10 kali, Ikam 10, aku 5 aja. Lalu ujar orang yang sombong nang di dunia sombong tadi nang membawain. Qala alladziina istakbaru inna kullu fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Jadi orang-orang sombong sama sudah kita di sini. Apalagi nah sama sudah apalagi kita. Sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Lalu ujar orang-orang yang dalam neraka tadi berkumpul jadi satulah, nang sombong dengan nang lemah. Lalu mereka berkata apa dalam satu suara? Mereka berkata kepada malaikat, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala. Wa qala alladziina fin nari la khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Berkatalah penduduk neraka itu apa? Kepada penjaga neraka. Penduduk neraka berkata kepada penjaga neraka. Apa perkataannya? Ud'u rabbakum, mintalah kepada Tuhanmu, yukhaffif 'anna, meringankan azab daripada azab ini sehari.
beratnya azab neraka itu, sehingga manusia minta keringanan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, waktu ada 14 menit, 10 menit dulu pakailah. Kadang berdebat kalau dulu 10 menitnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kira-kira orang ini cuma berbantah dengan siapa, Pak? Dengan temannya? Ya. Tapi manusia ini berbantah dengan Tuhan. Allah yang menyidangnya nih, memberi keputusan nih. Manusia bisa bantah ada Pak? Allah kasih dia kekuatan. Pada hari itu dia membantah Tuhan. Ada hadisnya. Membantahnya kan dengan modelnya kayak kita, Pak. Modelnya bahasa orang Banjar itu apa ya? Bekulim kah? Bekulim itu apa ya bahasa kita ya? Berbohong lah, berdusta. Berkelit. Nah, bahasa ini berkelit. Berkelit itu kata tapi pemberian apa? Ya lah, berkelit itu. Oh itu pelit. Oh iya. Belocok sedikit malah. Bulat. Disebutkan dalam hadis yang sahih Muslim. Yalqal abdu rabbahu fayaqulu lahu. Berkatalah seorang hamba ketika bertemu Tuhan. Fayaqulu lahu. Allah berkata kepadanya, alam akramaka, alam uzawijuka, alam askhara lakal khair wal ibr. Hai hamba, bukankah aku telah memuliakan? Bukankah telah aku menjadikanmu pemimpin? Bukankah aku menikahkanmu, menundukkanmu kuda dan unta, dan aku biarkan kau memimpin dan hidup berkecukupan? Ini kata Allah kepada seorang hamba. Lalu apa jawab hamba tadi? Bala ya Rabb. Benar ya Rabb. Lalu jawab Allah, azonanta annaka mulaqi. Kenapa kau mengira tidak bertemu denganku? Aku sudah nikahkan kau, sudah kukasih kekayaan, sudah kukasih pimpinan, sudah kukasih kekuasaan, sudah kukasih kau. Tapi kenapa engkau menyangka tidak bertemu denganku? Lalu ujar dia, aku tidak lupa, dan aku menyangka aku bertemu denganmu ya. Lalu ujar Allah apa? Al-yawma ansaka kama nasitani. Hari ini nih, aku lupakan engkau sebagaimana kau melupakan. Lalu apa? Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian datanglah orang yang kedua. Allah lagi mengatakan yang sama. Ansaka kama nasitani. Aku melupakanmu sebagaimana kau melupakanmu. Maksudnya orang ini kemana Pak? Neraka lah. Neraka. Lalu orang yang ketiga datang. Yang ketiga di sini. Lalu apa? Sebagaimana firman, lalu dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, aku ini beriman kepada Rasul. Aku melaksanakan sholat, sedekah, puasa. Dia memuji dirinya, Pak. Ya Allah, aku ini puasa, aku ini sedekah, aku ini sholat.
Di sini disebutkan wa yusna bi khairin ala nafsi. Dia memuji dirinya. Sudah di hadapan Allah memuji amal masih Pak. Lalu apa? Allah berfirman, ala nab'asu syahid alaika. Apakah kami tidak akan mengutus saksi kepadamu? Artinya maksudnya aku datangkankah saksi? Lalu dia ujar seorang, siapa saksi? Siapa? Lalu Allah mengunci mulutnya. Lalu berkata kepada Fahidah, pahanya, bicara. Lalu pahanya bicara. Pahanya bicara. Mulutnya serta tulang-tulangnya, kulitnya ikut bersaksi tentang amalnya. Semuanya. Kulitnya bicara, mulutnya bicara, semuanya terkunci, mulutnya sendiri yang bicara. Jadi bukan di luar kendali dia, mulutnya sendiri bicara. Saat itulah dia menyadari tidak bisa bergerak. Lalu Nabi menyebutkan apa? Itulah orang munafik. Apa ciri munafik Pak? Mereka di mulut mengatakan beriman, sementara hati tidak beriman. Mereka sholat mengatakan menghadap Allah, tapi dari diri hati mereka ingin pengharapan manusia. Itu orang munafik. Dia bersedekah, dia sebut karena Allah, karena ikhlas, tapi dia ingin disebut dermawan. Inilah sebenarnya perdebatan manusia. Coba biar baca surah Ghafir dengan surah Fussilat. Ketika manusia menyadari kulitnya berbicara, kaifa antum tadqun? Kayak apa kamu kulit ini bisa bicara? Kulit berkata apa? Dalam Al-Quran disebutkan, sebagaimana dia membuatmu berbicara, Allah juga bisa membuat bicara. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan, sanggahan manusia di hadapan Allah dan sanggahan di hadapan Allah tidak akan ada yang menang. Kalau di dunia kita bisa menang, berlandaskan apa? Sugihnya. Berlandaskan apa? Aku ilmunya. Tapi di hadapan Allah tidak ada sama sekali yang menang. Karena ternyata semua ini sedang mencatat perbuatan kita. Paha kita, badan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, semua akan membantah kita di hari kiamat. Kita bisa berbantah dengan menang di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Apa buktinya? Sederhana. Sebelum itu, 1 menit ya. Biar tahu tubuh ini ahli biologi ada di sini. Ada yang ahli biologi? Ada. Ini Pak, ini ahli biologi. Pak Budi. Manusia ini ada sel kan? Ada sel kan Pak? Tahu yang sel? Nah, sel. Manusia punya sel. Kulitnya ada sel Pak. Semua kulitnya ada sel. Sel. Biar tahu di setiap sel ada apa Pak? Ada memori. Tahu memori Pak? Ada rekaman loh Pak. Apa buktinya? Sederhana aja. Biar tahu kasus COVID semalam. Tahu vaksin sebenarnya? Nah, vaksin itu yang dimasukin apa Pak? Virus yang lemah lah. Penyakit yang dilemahkan ya Pak. Supaya apa?
Sel darah putih mengenalinya kan? Oke. Kenapa sel darah putih mengenalinya, Pak? Karena kalau virus yang akan datang masuk, maka ini sudah isi memori. Maksud apa? Masuk memori itu apa? Ingatan. Oh, ini nang semalam aku lumpuhkan melangkah. Oh, lalu manusia itu bisa menghantam si virus tadi itu, maksudnya vaksin. Bisa minat duit. Kenapa? Minat duit kan? Bahasa Banjarnya meminang duit. Ayo Pak, itu sel loh Pak. Kita kira tuh ini semua akan melawan Pak. Tapi naudzubillah. Mudah-mudahan kita kada termasuk orang yang disebutkan. Kita yang dimasukkan orang-orang yang ketika menghadap Tuhannya Allah terima amalnya. Ini kan orang-orang yang merasa beramal akhirnya tidak dianggap beramal. Ini orang yang merasa berbuat baik tapi dinilai tidak berbuat baik. Makanya dua aja Pak, kata ulama nih. Kalau dua ini biar dapat istimewa itu. Pertama biar dapat ampunan, dan yang kedua diterima amalnya. Apa lagi? Habis. Tinggal masuk surga aja lagi. Asal dapat tiketnya. Makanya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin as-samawati. Jadi manusia ini dalam rangka apa beramal? Dalam rangka apa? Supaya Allah menerima amal. Dia beramal karena apa, Pak? Supaya diterima. Itulah niatnya. Makanya Nabi Ibrahim itu berdoa apa? Rabbana taqabbal innaka antas sami. Banyak hidup. Jangan hendak minta sugih aja terus kayak. Bolehlah, boleh, baguslah, bagus. Supaya kita tidak menjadi orang yang meminta-minta. Tapi jangan lupakan doa utama. Doa meminta ampun dan meminta diterima. Orang ini yang Allah kabulkan diterima amalnya, disitulah yang semua tubuhnya tidak menjadi saksi atas keburukan. Wallahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga menerima amal-amal kita. Dan yang terakhir Pak, jangan banyaki berdebat yang mematikan hati. Hindari. Kalau itu maslahat, bukalah hati, terimalah. Itu lebih menenangkan jiwa daripada berkaras-karasan yang kada sampai ada ujung. Justru mematikan hati, akhirnya memutus tali silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.